wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Nurul Insania dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana step-step cara melakukan dimensional data. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwa dimensional data adalah kumpulan data dengan banyak kolom yang berbeda, yang juga disebut fitur ataupun atribut. Jadi, semakin banyak kolom dalam kumpulan data, semakin besar kemungkinan kita menemukan wawasan yang tersembunyi. Jadi, kita langsung saja ke step-stepnya. Langkah pertama itu, kita buat terlebih dahulu database. Di sini saya menggunakan database exam. Saya telah membuat DB data dimensi dan juga DB penjualan, di mana di dalam DB data dimensi saya sudah import data yang sudah saya download di modul. Selanjutnya kita buat step-stepnya. Yang pertama yang kita perlukan yaitu tabel input. Sini kita perlukan 2. Kemudian streamlog. Streamlog lookup. Kemudian concat fill. Kemudian add sequence. Kemudian select value. Dan yang terakhir tabel output. Kita hubungkan antara ketiganya. Semua. Nah, selanjutnya kita bikin terlebih dahulu koneksi untuk disambungkan ke database. Di sini saya sudah membuat satu dimensi, yaitu dimensi data dimensi. Oke, kita ke tabel input. Nah, di sini kita bisa isi tabel input untuk karyawan. Jadi di sini kita bisa masukkan perintahnya untuk memanggil tabel dari karyawan, yaitu perintahnya select value from, nama tabelnya yaitu tabel ms karyawan. Setelah itu kita oke. Dan untuk tabel kedua, kita beri nama tabel input cabang. Perintahnya sama seperti tadi, dengan nama tabel ms cabang. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya untuk streamlog. Di sini di streamlog sendiri itu berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih data berdasarkan kuncinya. Jadi dalam kasus ini yang diketahui, karyawan yang ada pada tabel MS karyawan itu bekerja di cabang mana berdasarkan data yang ada pada tabel MS cabang.
Jadi pada lookup step ini, pilih tabel input cabang. Kemudian pada the case to look up the values, dan pada kolom field-nya masukkan kode cabang. Kode cabang. Dan untuk lookup field-nya kita pilih kode cabang. Dan pada specific the field to retrieve, kolom field-nya kita pilih kode cabang. Dan juga nama cabang. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk step selanjutnya yaitu concat field, di mana fungsinya ini untuk menggabungkan nilai dari dua kolom ini, dari dua kolom tabel input dan juga tabel input cabang dan juga tabel input karyawan. Jadi pada pada target field-nya kita masukkan nama lengkap karyawan, dan di separatornya kita ubah menjadi spasi saja. Dan pada field-nya kita masukkan nama depan dan juga nama belakang. Dengan mempermudah kita bisa mengget field-nya, dan kita hapus kecuali nama depan dan juga nama belakang. Setelah itu kita klik OK. Kemudian untuk di add sequence-nya, add sequence sendiri ini berfungsi untuk menambahkan satu kolom yang bernilai angka sequence atau yang berurut. Jadi pada name of value kita masukkan ID dimensi karyawan. ID dimensi. Jadi ID dimensi karyawan ini akan menjadi kolom untuk menampung angka secara sequence atau berurut dan mengikuti jumlah datanya. Kemudian kita klik OK. Dan untuk di select value sendiri, kita bisa get field to select. Nah, di ini kita akan cuma mengambil ID dimensi karyawan, kode cabang, nama cabang, kode karyawan, dan juga nama lengkap karyawan. Selebihnya kita bisa menghapusnya. Oke, kemudian kita klik OK. Dan untuk tabel inputnya sendiri, kita bisa koneksikan database kedua yang telah kita buat. Yaitu seperti tadi kita pilih MySQL, kemudian localhost, nama database tadi kita beri nama DB penjualan dengan username root. Kita bisa taruh di sini DB penjualan. Kemudian kita tes. Nah, koneksi to DB penjualan sudah berhasil. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita bisa tekan
tombol SQL ini untuk mengenerate tabel tersebut. Oke. Oh, no table is defined. Oh iya, maaf kita lupa untuk memberikan nama tabel. Kita bisa beri nama tabelnya yaitu tabel dimensi penjualan. Kemudian kita jangan lupa trueCAN table. Kemudian kita SQL. Nah, jika seperti ini maka SQL kita sudah berhasil. Kemudian kita klik OK, close. Kita akan coba jalankan program ini. Data dimensional set. Nah, jika sudah tercentang begini berarti apa yang telah kita lakukan itu sudah berhasil. Kita bisa mencek pada database yang sudah kita punya. Kita taruh di DB penjualan. Pada tabel dimensi penjualan. Jadi sini kita bisa melihat apa yang sudah kita lakukan dimensi datanya yang tadi, di mana berisi kode cabang, kode karyawan, nama cabang, nama lengkap karyawan, dan juga ID dimensi karyawan. Jadi mungkin sekian yang bisa saya bawakan untuk modul ke-9. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari modul ke-10.